Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Gonisa dengan NIM C03219031. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Jadi, pertama saya akan menjelaskan prinsip yang pertama adalah kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul Development and Principles of International Humanitarian Law, Jean Piaget menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut, yaitu penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melalui musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya, bahwa non-kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran, bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin sehingga mereka dapat dirawat dan diobati, bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, materi yang kedua adalah kepentingan. Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran dalam pertempuran hanyalah sesama militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sarana militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh, dan yang terakhir, tindakan penghancuran atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan. Selanjutnya, tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek sasaran tersebut dengan tindakan apabila a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer. Dan yang kedua, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah proporsional atau proportionality. Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban mengikuti pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut. Yang keempat adalah prinsip pembedaan. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus membedakan antara peserta tempur kombatan dengan orang sipil. Demikian salah satu ketentuan HHI yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Adapun tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Yang kelima adalah prinsip HI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. Ketentuan HI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya sering disebut sebagai Principle of Limitation atau prinsip pembatasan. Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode atau alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.
Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas. Yang kedua, dilarang menggunakan senjata, baik proyektil atau material, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya. Yang terakhir, dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan merusak lingkungan yang melas berjangka panjang dan parah. Dan yang terakhir adalah prinsip pemisahan antara ius et bellum dengan ius in bello. Pemberlakuan HHI sebagai ius in bello, hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata, tidak dipengaruhi oleh ius et bellum atau hukum tentang keabsahan tindakan perang. Dengan kata lain, HHI mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut. Dari segi istilah, ada pula ahli hukum yang menempatkan baik ius et bellum maupun ius in bello adalah bagian dari hukum perang. Namun demikian, sarjana tersebut masih membedakan antara ius in bello dengan ius et bellum. Secara logika, suatu negara yang melakukan peperangan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran suatu hukum internasional, yaitu melanggar ius contra bellum atau ius et bellum. Selanjutnya, dalam peperangan, para pihak harus menghormati dan melaksanakan ius in bello. Oleh karena itu, HHI sering dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan internasional. Ketika hubungan sesama anggota masyarakat internasional terkait sedang berada dalam keadaan tidak damai. Dengan demikian, HHI dapat menjadi batu ujian mengenai ketaatan negara terhadap kesepakatan internasional, khususnya kesepakatan untuk meminimalkan korban konflik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.